Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ayol ikhwah, semoga Allah muliakan kita semuanya. Semoga Allah tambah nikmatnya kepadanya. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang tahu syukur dan tahu diri. Semoga Allah menjadikan kita orang yang dilanggengkan nikmatnya. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang dicabut nikmat kepadanya. Apa jadinya ketika nikmat itu dicabut? Tentunya kerugian, dan kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Bila kita lihat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah zat yang maha jawad, sangat dermawan. Allah tidak pernah perhitungan ketika memberi kepada hambanya karena ghani, zat yang maha kaya. Jangankan orang beriman diberi, orang kafir saja yang super kafir malah luar biasa pemberiannya. Yang kita nggak bisa menghitung, cukup banyak orang beriman malah merasa kagum. Kadang sebagian orang yang dangkal berpikiran, orang kafir itu enak. Kenapa? Nikmatnya besar sekali, kayak seneng terus nggak ada beban. Kadang ada kesan seperti itu. Kenapa? Karena saking besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan karena saking kecilnya kita, makanya kita dibesarkan dengan bersyukur, menggunakan nikmat untuk meningkatkan ketaatan. Nanti akan semakin bertambah-tambah yang janjinya la in syakartum la azidanakum. Bila kamu syukur, akan ditambahi 10 kali, 700 kali, kelipatan yang nggak bisa dihitung. Bahkan penduduk surga yang masuk kategori masuknya akhir, dia disuruh untuk mengangen-angen. Apa yang kamu minta? Tamani, angen-angen lah. Dia ngangen-ngangen terus, padahal mereka itu sangat cerdas, seolah berpikir itu serba bisa. Sampai mentok gak bisa mikir. Ternyata Allah masih membantu. Kalau ini dia mengatakan oh iya. Ternyata ketika sudah tidak tahu berapa kali kayak begitu, Allah katakan itu untukmu dengan 10 kali. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayol ikhwah, itu tadi gambaran tentang maha kayanya Allah yang kita nggak mau menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu gak bakalan bisa menghitung. Dan Allah menginginkan kepada kita, yaitu keinginan syar'i, supaya semakin meningkat. Dan peningkatan yang ada lebih gede daripada apa yang sering kita dengar orang mengatakan. Semisal muda kaya raya, tua pesta pora, mati masuk surga. Yang kayaknya realitas sehari-hari ini kayak sesuatu yang mustahil. Tapi buat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semuanya. Kalau orang yang gila dunia dengan gambar kayak begitu, soal itu sudah mentok luar biasa, maka untuk orang yang beriman lebih besar daripada itu semuanya. Kalau gitu gimana caranya? Jawabnya, syukur. Menggunakan nikmat untuk meningkatkan ketaatan. Apa tanda orang syukur? 1, berada di taman surga. Apa itu? Majelis ilmu. Tentramnya tidak bisa dihitung. Turun sakinah, diliputi rahmah, namanya membubung naik, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala.
hatinya tentram dengan tauhid, hatinya akan semakin berbunga-bunga dengan sholat yang khusyuk. Dia akan begitu merasa bangga, bahagia dengan bisa mengucurkan nanti akan melipat, karena orang yang menerima lama-lama habis, memberi semakin besar. Ini kan kebahagiaan. Makanya mukmin punya pemikiran yang luas. Jangan senang meminta kepada makhluk, minta itu kepada Allah. Minta pada makhluk satu tangan, minta kepada Allah ditengadahkan. Jumlahnya nggak karuh-karuan. Itu caranya dengan syukur. Berada di taman surga, majelis ilmu, berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebagai tuan rumah yang mampu menjamin tamunya. Upayakan nikmat yang ada kita kembangkan, jangan sampai dicabut merana kita. Bagaimana proses nikmat dicabut? Kita wajib paham. Apa itu? Manusia berlomba semisal binatang. Senang untuk senang-senang, bagaikan hewan melihat dengan tanaman yang menghijau, habis untuk dimakan. Nggak memikirkan masa yang dia akan menempuh di sana. Karakter inilah nanti akan menyebabkan manusia akan memiliki nasib lebih rendah daripada binatang, yang dikatakan hum kal an'am bal hum adall. Lebih rendah daripada binatang, semisal binatang lebih rendah. Rendahnya binatang nanti setelah dihisab dimusnahkan. Lebih rendahnya makhluk setelah dihisab akan dibenamkan di dalam jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nikmat itu dicabut karena manusia memiliki karakter semisal binatang. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa melihat realitas sekarang sebagai kenyataan, yang beliau setelah menjelaskan resep penyelesaiannya, beliau mewaspadakan. Idza tabayatum bil inah wa hatum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad salatu alaikum dzullan la tarji'u. Yang maknanya, bila kalian sudah sibuk dengan perjual beli inah, modal riba, kamu lebih suka untuk memegang ekornya sapi, ridho dengan tanam-tanaman, kamu tinggalkan jihad fisabilillah, niscaya Allah akan cabut nikmat yang diberikan kepadamu, tidak akan dikembalikan, sehingga kamu kembali kepada agamamu. Pesan yang ada, bila kita lihat realitas sekarang, sudah sangat memprihatinkan. Seolah hidup tidak bisa-bisa dari riba. Semua orang sibuk memegang ekornya sapi, mengejar dunia. Dengan aneka ragam ternaknya, tanam-tanamannya. Jihad, kepayan untuk mencari surga, digunakan untuk bersaing, saling menjatuhkan. Bahkan mereka mengundang kiamat, ini pencabut nikmat. Mengundang kiamat, ini pencabut nikmat. Apa kiamat yang dimaksud? Ketika Nabi SAW ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir as-sa'ah. Kiamat terjadi apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Tunggu kiamat. Sekarang mandat, amanat kepemerintahan mestinya sebagai pelayan masyarakat. Tapi masyarakat yang diminta untuk melayani, dia berpesta pora untuk merusak amanat yang ada. Sehingga seolah itu tidak ada kedudukan yang ada, kecuali masing-masing digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sudah menyalahi amanat. Itu sudah ada di mana-mana. Seolah amanat itu menjadi kerajaannya, padahal dia nanti akan dihisab. Sehingga masing-masing berlomba untuk membesarkan perutnya, menjadikan masyarakat bagaikan binatang perah, dimiskinkan, bukan dimakmurkan. Mereka berlomba untuk menjadi orang nomor satu. Padahal bila kita lihat Nabi SAW
sangat sederhana dunianya, masyarakatnya sangat dimuliakan. Abu Bakar juga demikian, mati nggak membawa apa-apa, semuanya menjadi milik umat. Umar pun juga merasa keberatan dengan contoh Abu Bakar, juga bisa napak tilas. Umar bin Abdul Aziz sangat sederhana, tapi masyarakat sudah berlomba, sehingga sulit untuk mencari orang yang mau menerima sedekah. Langka sekarang yang seperti itu. Yang ada adalah perkara yang dibalik. Ini diantara penyebab nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka mengundang kiamat dengan mendapatkan wewenang tidak ditepati sebagaimana fungsinya, semua digunakan untuk kepentingan pribadinya. Inilah kekayaan yang sangat dikhawatirkan Nabi SAW. Manusia maunya kaya, tetapi ternyata digunakan untuk memperkaya diri, bukannya tambahkan nanti akan dicabut. Alangkah ngerinya orang apabila dicabut dari nikmat Allah. Lalu bagaimana ke depan bila dunia sudah jadikan surga, nikmat dicabut sehingga tidak punya bekal masuk ke dalam surga karena harus disetor ke nerakanya. Ini pencabutan nikmat yang paling bahaya. Maka daripada itu, sebelum semuanya terjadi, Allah masih maha welas kepada kita semuanya, masih berkenan untuk mengampuni. Segeralah kita sambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan kita semuanya. Apabila kita sadar waktu belum terlambat, Allah pun juga akan mengampuni kepada kita semuanya. Nanti nikmat akan diberikan. Inilah sesuatu yang kita wajib untuk perjuangkan. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabut dari diri kita semuanya. Mumpung belum terlambat, marilah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu syar'i, akidah tauhid, memampukan masjid, berkarya, memberdayakan masyarakat kita dengan dakwah yang ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.